Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar bincang budaya yang menghadirkan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Haji Fadlizon SSMSC. Fadlizon menyoroti kekayaan dan perlindungan warisan budaya Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar bincang budaya yang dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Haji Fadlizon SSMSC. Kegiatan ini digelar Rabu 15 Januari 2025 di ruang Senat lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Bincang budaya ini dihadiri pimpinan Universitas Hasanuddin, tokoh budaya dan juga mahasiswa yang membahas tema pemertahanan kebudayaan dalam era globalisasi. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Chamaluddin Chompa MSc, pada kesempatan itu menegaskan, jika budaya lokal Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan budaya Indonesia di tingkat global. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Haji Fadlizon SSMSC, menyebutkan jika di antara puluhan negara yang telah dikunjunginya, belum ada yang mengalahkan Indonesia dari segi budaya. Sebab saat ini, di Indonesia terdapat 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, beragam adat istiadat dan tradisi lokal yang khas. Dikatakan Fadlizon, Indonesia juga kini memiliki 16 warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO, seperti keris, wayang, batik, angklung, kebaya, dan lain-lain. Juga terdapat warisan budaya di Sulawesi Selatan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, yakni Taman Arkeologi Leang-Leang. Taman Arkeologi Leang-Leang ini baru saja diresmikan menjadi Taman Arkeologi dan Pusat Informasi Gambar Prasejarah oleh Fadlizon pada Selasa 14 Januari 2025 lalu. Kemarin saya melihat beberapa jejak peradaban yang sangat-sangat penting seperti di Taman Arkeologi Leang-Leang dan juga Leang Karampuang yang menjadi sekarang situs menurut penelitian arkeologis yang tertua dengan proses uranium series itu, jadi cukup tinggi akurasinya, dan ini tentu membutuhkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan gitu ya. Fadlizon menambahkan, kemajuan kebudayaan memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dari perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin. Dengan jumlah mahasiswa yang banyak, dapat turut aktif dalam proses penjagaan dan pelestarian budaya dan juga melakukan penelitian kebudayaan. Menbud juga menekankan jika kerjasama dengan universitas kedepannya akan banyak dilakukan untuk mendukung kebudayaan. Zahra Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Tim Kedutaan Selandia Baru berkunjung ke Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperkenalkan Manaki New Zealand Scholarship. Beasiswa ini menawarkan kesempatan fully funded bagi mahasiswa Indonesia Timur untuk melanjutkan studi di Selandia Baru tanpa harus memiliki surat penerimaan atau hasil tes bahasa Inggris. Di sektor leadership training untuk senior level. Universitas Hasanuddin Makassar menerima kunjungan tim Kedutaan Selandia Baru. Mereka memperkenalkan Manaki New Zealand Scholarship, yakni beasiswa yang didanai oleh New Zealand Aid dan dikelola oleh Education New Zealand, serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru atau MFAT. Manaki Scholarship menawarkan 4 jenis beasiswa, yakni studi pasca sarjana, pelatihan jangka pendek, hingga pelatihan bahasa Inggris. Fokus tujuan beasiswa tahun ini adalah untuk Sulawesi, Papua, Maluku, dan NTT. Menurut Program Development Officer Kedutaan Selandia Baru, Mika Ingriani, beasiswa tersebut merupakan fully funded untuk masyarakat umum dan pegawai. Jadi Manaki New Zealand Scholarship Program. Yang ditawarkan oleh Manaki New Zealand Scholarship Program adalah beasiswa fully funded dari pemerintahan Selandia Baru untuk para peserta, public, government officials, kemudian profesional yang berminat untuk melanjutkan sekolah ke master dan PhD begitu. Dan beasiswa ini terdiri dari 3, ada beasiswa S2, S3, beasiswa English Language Training for Officials,
official atau ELTO, dan beasiswa short term training scholarship. Tapi khusus besok kita akan memperkenalkan beasiswa tertiary atau pasca sarjana. Yang ditawarkan di beasiswa ini adalah S2 dan S3 di bidang climate change resilience and also good governance, begitu. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPil, menyebut jika kunjungan tersebut menjadi momen penting bagi Universitas Hasanuddin untuk memperkuat jaringan kerjasama internasional, khususnya dalam mendukung visi misi menjadi World Class University. Sehingga dengan memperkenalkan dosen-dosen baru Unhas kepada peluang studi di luar negeri, diharapkan kompetensi akademik dan profesional mereka dapat meningkat. Universitas Hasanuddin sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia dan terbesar di Indonesia bagian timur tentu menjadi target mereka. Jadi mereka datang di sini tadi diterima oleh Pak Rektor dan saya sendiri, WR4 dan Pak Sekun serta direktur, beberapa direktur dan staf di bagian kerjasama. Kita tadi banyak berdiskusi. Nah, rupanya di New Zealand ini mereka banyak membuka program-program beasiswa untuk S2 dan S3. Tadi kita bertanya ada berapa kuotanya, ternyata 45 ya, 45 kuota untuk S2 dan S3 begitu. Selain itu juga ada beasiswa untuk ikut training short training antara 3 bulan sampai dengan 4 bulan begitu. Dan kemudian ada juga short visit ya antara sekitar 2 minggu seperti itu. Nah, ini merupakan kesempatan yang cukup baik sekali bagi Unhas dan sangat strategis. Kenapa? Karena kita tahu bersama tahun lalu kami baru menerima dosen baru sebanyak kurang lebih sekitar 300 orang. Dan mereka itu sudah menandatangani komitmen ya dengan Pak Rektor untuk segera sekolah. Kenapa? Karena Unhas ini harus terus berada di papan atas sehingga kita butuh sumber daya manusia, dosen-dosen yang punya kapasitas dan kompetensi yang tinggi. Dalam hal ini mereka harus lulusan doktor-doktor dari luar negeri. Nah, tadi kita sudah diberi semacam kuota kurang lebih sekitar 30 orang. Nah, ini akan kami maksimalkan. Kami akan membuat internal selection dari 300 dosen-dosen baru tadi. Kami nanti akan seleksi yang terbaik. Kemudian nanti kami akan bantu untuk melakukan aplikasi, tentu saja dibantu juga oleh mereka, sehingga mereka bisa S3 di New Zealand. Ya, jadi ada 8 universitas yang direkomended. Nah, sehingga kita harapkan karena di New Zealand ini memang kerjasama kita belum terlalu kuat ya. Nah, sehingga kita harapkan nanti dosen-dosen baru ini bisa kuliah di sana dan menjadi alumni di sana. Nah, nantinya bisa memperkuat lagi hubungan antara Unhas dan New Zealand begitu. Beasiswa ini tidak hanya menarik karena fully funded, tetapi juga memberikan kemudahan dengan syarat pendaftaran yang fleksibel, seperti tanpa perlu surat penerimaan dari universitas atau hasil tes bahasa Inggris. Melalui kerjasama ini, Unhas berharap dapat memperkuat jaringan internasionalnya, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menjawab tantangan global. Andi Putrinaja, Zulkarnain, Unhas TV. Pelatihan pengelolaan website Thematic Research Group atau TRG Batch 3 kembali digelar membahas operasional website TRG, aspek keamanan dan step-by-step updating website. Kegiatan ini sebagai bagian peningkatan reputasi Unhas di kancah internasional. Pelatihan pengelolaan website Thematic Research Group atau TRG Batch 3 digelar dalam bentuk Focus Group Discussion atau FGD bertempat di gedung LPPM lantai 1 Universitas Hasanuddin Makassar 15 Januari 2025. Pelatihan website TRG ini diinisiasi untuk mendorong kolaborasi pengabdian kepada masyarakat. Sekretaris LPPM Unhas, Profesor Insinyur Suharman Hamzah STMT PhD Engineering HSI, saat membuka kegiatan ini mengatakan jika tujuan dari kegiatan ini agar semua peneliti yang memiliki background riset yang jelas bisa dilihat secara terbuka dan membantu penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Unhas. Kalau ini kan sebenarnya untuk pendampingan website TRG karena kita berharap website ini kan menjadi nilai informasi untuk lebih memperkenalkan profil peneliti-peneliti kita sehingga kemudian itu bisa memudahkan satu peneliti kolaboratif untuk di luar negeri misalnya ya, untuk mencari peneliti-peneliti kita yang bergerak di bidang tertentu, kemudian memudahkan mahasiswa untuk khususnya S2 S3 yang akan lanjut studi itu bisa melihat profil kira-kira calon promotor atau calon pembimbing itu yang kaitan keilmuannya dekat dengan mereka itu bisa ditahu dari itu. Sehingga ini memang kita fasilitasi dengan pendampingan. Ini sudah tahap ketiga dari
mungkin 6 atau 7 batch lah, karena setiap peserta itu kan terbatas ya, karena ada pendampingan yang lebih intensif. Sehingga itu diharapkan nanti setelah selesai ini semua peneliti itu setidaknya memiliki background riset yang jelas, yang bisa dilihat secara terbuka, dan itu bisa membantu segala penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita lakukan di Unhas. Diakui Prof. Suharman, dengan adanya website TRG ini bisa membantu melihat keahlian dan memudahkan para peneliti baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk berkolaborasi dengan peneliti Unhas. Pelatihan ini menghadirkan Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital, Dr. Engineering Adi Wahyudi Paundu STMT, yang mengetengahkan materi aspek keamanan pada operasional website TRG dan langkah updating pada website. Sebagai peserta pelatihan adalah Ketua TRG yang sudah mendapatkan SK dari Rektor yang akan melanjutkan aktivitas riset dan akan diberikan pendanaan oleh LPPM. Dan pada setiap batch pelatihan hanya menghadirkan 24 orang untuk efektivitas pelatihan agar mampu mendongkrak seluruh target penelitian. Jadi sebenarnya setiap batch itu sama ya, tapi intinya ada beberapa hal. Yang pertama tentu tentang bagaimana web itu kemudian difungsikan sebagai informasi terkait dengan apa kemudian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen kita atau peneliti kita tentang aktivitasnya di penelitian, kemudian publikasi, kemudian mungkin ada proyek-proyek yang mereka lakukan kerjasama dengan mitra di luar juga diupdate di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan security system kita supaya web itu nanti tidak terhubung dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa merugikan, misalnya terkait dengan bagaimana menjaga supaya nanti website TRG ini terhindar dari aplikasi-aplikasi misalnya seperti online yang judi kemudian dan sebagainya. Kira-kira itu. Yang ketiga terkait dengan apa yang sebaiknya menjadi konsen dari setiap TRG itu ditampilkan secara lebih unik lah, kira-kira maksudnya membedakan dengan TRG yang lain, dan tentu yang paling terakhir dengan aktivitas riset yang akan dilakukan. Itu kira-kira. Prof. Suharman menambahkan program ini merupakan program unggulan Rektor Unhas untuk mendorong TRG sebagai pintu dalam meningkatkan kredibilitas maupun reputasi Unhas di level internasional. Usai pelatihan akan diberikan reward kepada Ketua TRG yang sudah menyelesaikan informasi melalui website TRG. Andrea Renkarina, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Memasuki usia ke-51, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memiliki 31 program studi. Dari jumlah tersebut, 90% terakreditasi unggul dan 3 sudah memiliki akreditasi internasional. Selain itu, publikasi ilmiah yang dihasilkan juga terus bertambah dan mampu menembus berbagai jurnal ilmiah berskala global. Saat ini, Fakultas Kedokteran terus berupaya untuk meningkatkan reputasi dan peringkat internasionalnya dalam bidang ilmu kedokteran melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan juga riset kolaboratif internasional. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Profesor Wisnu Barlianto menjelaskan bahwa saat ini fakultasnya memiliki 31 program studi. Ditemui di sela kegiatan Healthy Day dalam rangka Disnatalis Fakultas ke-51, Wisnu menambahkan bahwa 90% dari prodi sudah berakreditasi unggul dan 3 akreditasi internasional. Saat ini fakultas gencar untuk meningkatkan reputasi dan peringkat internasional dalam ilmu kedokteran melalui berbagai upaya dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan bertambahnya usia saat ini, Fakultas Kedokteran juga meningkatkan jejaring internasionalnya dengan kolaborasi riset bersama perguruan tinggi di luar negeri serta berbagai inovasi lainnya. Jadi kami saat ini sudah memiliki 31 program studi di mana 90% lebih sudah mencapai akreditasi unggul ya, dan 3 program studi sudah mencapai akreditasi internasional ya, dengan jumlah publikasi yang saya kira sangat banyak dan menjadi kontributor terbanyak untuk UB dalam publikasi. Apa target SK UB terdekat di tahun mendatang ini? Ya, kami menargetkan untuk terrekognisi masuk dalam rankingan internasional ya, dalam subjek kedokteran ya. Kita akan berupaya untuk kita bisa masuk dalam
QS ranking dalam subjek kedokteran. Dalam upaya tersebut diharapkan dapat didukung oleh seluruh sivitas akademika dan juga alumni yang memegang peran penting dalam peningkatan kemampuan fakultas. Rangkaian Desnatalis Fakultas Kedokteran ke-51 digelar sejak bulan Desember dan akan mencapai puncaknya pada tanggal 19 Januari mendatang. Dari Malang, tim Liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.